Assalamualaikum, Masya Allah, Laskar Ngarit, Bros dimanapun Anda berada, hampir 1 bulan ya kita tidak bertemu karena lagi batuk, mungkin kena COVID varian terbaru. Jadi kemarin kita batuk sangat lama, capek juga, terus kegiatan di klinik juga sangat banyak. Laskar Ngarit, hari ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kali ini tidak di kolom komentar, tetapi kali ini yang sudah masuk ke DM saya di Instagram Laskar Ngarit. Pertanyaan yang pertama dari Mas Indra. Mas Indra, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dok, sapi saya umurnya 1 bulan 4 hari. Malamnya mencret dok. Paginya kok keluar kotoran seperti bercampur darah, agak kehitaman. Kenapa ya dok? Nah, Mas Indra, jadi ngopi dulu ya. Pokoknya sing suwantai lah sekarang ada ya, biar nggak terlalu sepaneng hidup kita itu. Mas Indra, diare lalu keluar kotoran seperti darah, bahkan hitam. Nah, ini yang harus menjadi catatan adalah ketika ada massa yang keluar dari feses dan massa itu merupakan lendir, maka di saluran pencernaan itu telah dan sedang terjadi peradangan. Lendir yang keluar bersama feses mengindikasikan di dalam saluran pencernaan itu ada peradangan. Sehingga lendir ini merupakan proses mekanisme pertahanan saluran pencernaan terhadap segala macam infeksi dan peradangan. Si usus ini, kolon, usus halus, usus besar ini mengeluarkan lendir untuk melindungi dinding usus ini dari berbagai macam pengaruh yang tidak baik. Sehingga kalau peradangannya sudah terlalu parah, Laskar Ngarit, maka akan keluar berupa lendir. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada darah segar yang keluar melalui anus membersamai feses, bahasanya darah segar, maka darah segar ini indikasi adanya peradangan dan luka yang terjadi di usus besar. Jadi baru saja usus besar kan lokasinya paling belakang, usus besar atau kolon itu lokasinya kan paling hampir keluar. Maka kalau di situ ada perlukaan, darah yang keluar ini segar. Kalau yang keluar ini darahnya hampir gelap atau berwarna coklat, maka terjadi peradangan atau perlukaan di usus halus Laskar Ngarit. Oke, tetapi bila keluar darah lalu warnanya hitam, maka ini mengindikasikan adanya peradangan dan perdarahan di usus halus ke atas, mulai dari lambung Laskar Ngarit. Nah, Mas Indra ini perlu waspada karena darah segar dan hitam ini keluar bersamaan. Artinya memungkinkan terjadinya diare yang disebabkan oleh peradangan dan di situ ada perdarahan mulai dari atas sampai ke bawah Laskar Ngarit. Oke? Solusi. Nah, kalau solusi karena dehidrasi pada pedet ini merupakan hal yang paling mematikan. Bahkan derajat dehidrasi 5-10% saja dehidrasi pada pedet, maka sudah akan membuat pedet itu ambruk Laskar Ngarit. Pedet itu ambruk, yang terjadi adalah makin nggak mau nyusu. Pedet nggak mau nyusu, dehidrasi, ambruk, kebanyakan mati. Atau seandainya diobati itu sudah sangat terlalu berat Laskar Ngarit. Oke, siap. Mas Indra, konkret segera panggil dokter untuk memastikan diagnosa. Tindakan yang bisa diambil biasanya injeksi, bahkan sampai infus, atau jenengan akan diberikan saran berupa untuk memberikan oralit, pedialit, renalit maupun air susu tambahan bila memang air susu induk tidak mampu disedot oleh si pedet Laskar Ngarit. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Metasalsabila 05. Ini saya membaca Laskar Ngarit yang sudah nge-DM saya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, sapi saya sudah di IB 40 harian.
Kalau didekati sapi lain suka naikin, tapi anehnya gak keluar lendir dan vaginanya itu kok nggak bengkak. Apakah itu wajar Pak Dokter? Itu gimana dok? Jadi apa enggak IB-nya? Nah Laskar Ngarit, 5-10% sapi bunting itu masih menunjukkan gejala birahi. Ini dikarenakan tingginya kadar estrogen. Karena memang kadar estrogen itu harus masih ada tetapi nggak boleh terlalu tinggi. Karena hormon estrogen juga diperlukan untuk menjaga kebuntingan di kadar tertentu Laskar Ngarit. Nah, Mbak Meta Salsabila ini bertanya 40 hari sudah di IB, kok hari ini kok minta kok naik-naik. Nah, rumusnya simpel. Tunggu sampai 21 hari lagi. Kalau ternyata dia birahi lagi, mending panggil inseminator, panggil dokter hewan untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan. Karena kan berarti sudah 2 bulan nih. 40 hari ditambah 21 hari kan 60 hari. Kalau hasil perogohan itu ternyata tidak ada tanda-tanda kebuntingan, ya berarti memang itu birahi dan tidak bunting lah sekarang hari. Jadi bisa dilakukan inseminasi buatan ulangan. Oke. Siap, saya akan menjawab dari yang lainnya. Permisi Pak Dokter, mau konsultasi dari Doni Bayu Nugroho. Sapi saya sudah 9 bulan 20 hari. Kok belum juga melahirkan? Wajarkah? Dan seperti apa penanganannya? Terima kasih. Siap. Mas Doni Bayu Nugroho, 9 bulan 20 hari masih sangat wajar ketika sapi tersebut memang bunting. Yang kedua, sapi tersebut tidak menunjukkan gejala mengejang dan atau kesulitan melahirkan. Yang ketiga, 9 bulan 10 hari masih sangat mungkin, apalagi bila ternyata jenengan salah recording. Artinya dari catatan yang jenengan duga kawin jadi, ternyata setelahnya masih kawin ulang atau kawin lagi lah sekarang ada. Nah, kuncinya Mas Doni Bayu Nugroho, selama sapi indukan ini makannya enak, jenengan lihat gerakan bayinya masih tampak, vaginanya makin lama makin bengkak, tidak ada aroma busuk, tidak keluar air, tidak kelihatan kesulitan mengejan, dia masih proses kebuntingan lah sekarang Ngarit. Jadi ditunggu saja, bahkan ada yang lahirnya sampai 10 bulan sekian hari. Santai, jangan terpleset, sering dilepaskan dan dipantau saja. Siap, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Mankis. Pertanyaan terakhir ya. Selamat sore dok, izin bertanya, kami punya sapi sudah 3 hari demam dan tidak mau berdiri. Sudah disuntik mantri, kondisi saat ini sudah mulai makan sedikit namun belum mau berdiri. Terima kasih. Tidak dijelaskan jenis kelamin, usia, bunting atau tidak dan lain-lain. Jadi karena sudah disuntik mantri itu sudah langkah yang tepat dan baik. Saran saya ikuti saran dari mantri yang nangani tersebut. Karena ini tidak jelas jenis kelamin dan status reproduksi dan lain-lain, maka saya tidak bisa membantu banyak jawabannya. Siap? Laskar Ngarit, itu tadi 4 pertanyaan yang sudah masuk ke DM saya, yang saya buka hari ini dan saya jawab. Mohon maaf kalau kemarin-kemarin saya jarang membuat video karena memang saya sakit batuk. Saya sembuh, editor saya kecelakaan. Nah ini sekarang saya sudah sembuh, editor saya masih pakai perban ya kakinya, dan sudah berusaha memberikan karya terbaik buat Laskar Ngarit semua. Mohon dimaafkan ketidaksempurnaan kami, keterbatasan kami untuk bisa menyediakan video-video edukatif buat jenengan semua. Lemah telas Gusti Allah sing bales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami biar kami semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres. Tetap semangat.